Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk memulai atau mengawali suasana di malam hari yang semakin sunyi dan sepi ini, ada baiknya kita untuk berjalan keluar dulu, keluar rumah, keluar kos kalian nih, lihat ke langit, terus habis itu ngomong gini, wah ternyata udah malam, klik. Oke, baiklah, jumpa lagi dengan kami di sore hari. Oke, malam ini ya mungkin kita hanya akan membahas beberapa hal, ya palingan 2 atau 4 kata lah. Ya mungkin gak akan banyak lagi yang akan saya ngomong di sini karena saya tidak tahu sampai kapan saya akan duduk di sini dan menemani kalian berbicara. Karena sepatutnya saya hanyalah seorang manusia biasa. Saya hanya seorang manusia kesepian, jomblo. Oke, baiklah, lanjut. Nah, seperti yang kita tahu nih, yang kita lihat aja di dunia saat ini, berita yang emang lagi heboh-hebohnya, kita sebut saja COVID-19, atau nama pasarannya adalah Corona. Jadi ya seperti yang saya bilang, saya juga nggak tahu asal usul Corona ini dari mana. Walaupun ini hanya sebuah virus, tapi viral ya. Maksud aku, iya sih, yang namanya penyakit pasti viral, apalagi penyakit yang kayak gini. Jangankan Corona nih, kita ngomong HIV aja tuh gak ada habisnya. Tapi ya, apa ya? Ya kita pikir aja dulu tuh lagi hebohnya HIV AIDS. Kan, seiring berjalannya waktu, muncul penyakit baru. HIV AIDS itu akhirnya memudar gitu. Sekarang ini lagi hype-hypenya Corona. Saking eksisnya nih, kita tuh gak bisa menolak virus ini nih. Virus yang emang bener-bener luar biasa, amazing kalau menurut aku sih. Dalam sekejap mata tuh bisa viral dia, mendadak breakdown. Entah itu di dunia nyata atau mungkin di media sosial kan. Di dunia nyata mungkin kita keluar dari kos, buka pintu, tetangga sudah ngomong, wah di negara ini sudah segini, sekian banyak yang positif, banyak yang banyak yang meninggal, banyak yang negatif tuh udah segini kan. Di situ kita kamar mandi nih, cuci muka, gosok gigi, ganti baju, keluar deh dari makan. Sampai di warung, yang makan di sebelah ngomong gini, anjir, yang positif corona di Indonesia udah sekian banyak guys, yang meninggal udah sekian banyak guys, yang negatif udah sekian banyak guys. Waduh, kita bisa pulang gak ya, gini. Kita gak bisa nolak gitu. Apalagi udah beli kan, udah makan di warung, balik kita tiduran lagi di kasur, namanya juga kaum rebahan kan. Tiduran di kasur, ambil HP, buka Instagram deh. Jangan deng, kebanyakan kuota buka Instagram, buka WA aja deh. Pasti ada salah satu dari teman kalian yang pasti ngirimin kayak link buat kita tahu gitu, di sekitaran kita tuh yang positif udah berapa, yang meninggal udah berapa, yang negatif udah berapa kan. Di WA disebarin, Instagram apalagi tuh, satu orang yang nyebarin aja tuh bisa di-share kemana-mana sama mereka. Apalagi di Twitter tuh, di Twitter juga, jangankan Twitter, Instagram guys, kita contoh aja nih aplikasi media sosial yang lama, Facebook. Siapa sih yang masih pakai Facebook sampai sekarang? Messenger, Facebook yang jadul aja kayak gini nih, tapi masih bagus, masih bisa dipakai, lagi hype-hypenya. Itu tuh sumpah kalian bisa ngelihat mulai dari corona, meme tentang corona, status alay tentang corona, status gaya tentang corona kan. Terus story mereka tentang corona gini-gini, sumpah. Hidup kita ini udah dipenuhi dengan corona. Jangankan hidup kita, otak kita nih guys udah dipenuhi corona guys. Mikir aja corona, aduh
saya bersih nggak ya, saya ada ciri-ciri corona nggak ya, kita pasti mikir gitu kan. Terus tiba-tiba lihat deh di Instagram harus rajin-rajin beli hand sanitizer, pakai masker kan. Sekarang kita lihat nih Indomaret yang dulunya nyari masker gampang, tinggal main comot aja. Gak mau yang warna hitam, maunya warna pink, bunga-bunga, SpongeBob, segala bentuk bisa kalian ambil tuh di situ tuh. Gampang, tinggal ngambil terus habis itu bayar. Ngambil bayar. Habis pakai buang. Ada tuh yang make satu masker bisa berhari-hari, gila ya. Mau mati ya dia tuh. Terus kita nyari hand sanitizer, ke apotek ngomong, "Mbak, hand sanitizer mbak." "Maaf mas, kosong." "Alkohol mbak." "Maaf mas, kosong." "Masker mbak." "Maaf mas, kosong." Kosong guys, kosong. Ada yang bisa memberitahu saya kenapa bahan-bahan ini kosong? Jawabannya adalah corona. Dulu kita nyari hand sanitizer gampang, keliling Indomaret aja sekali udah nemu tuh hand sanitizer. Apalagi ke apotek kan, ke apotek aja tinggal bilang langsung, "Mau yang berapa mili mas?" Yang gede, kecil, gedenya segede galon, atau mau yang kecil sekecil semut pun dikasih tuh sama mbak-mbak di apotek. Sekarang boro-boro dikasih guys, yang ada kita diusir nih. Saya nih masuk apotek, buka pintu, langsung di situ ditulis batas antara pembeli dan kasir. Jadi gitu guys. Sekarang kita mau ngapain? Hand sanitizer habis, masker habis tuh, malah ke kreativitas tiap orang tuh langsung muncul gitu kan. Ada tuh video di YouTube, di Instagram sih paling banyak, cewek buat tutorial membuat masker sendiri, anti ribet, anti ngantri. Coba dari apa guys? Kolor sempak. Coba sempak tuh kalian gulung-gulung pinggirnya, sisain deh tengahnya tuh, pakai jadi masker. Sehat kagak, berbusa mulutmu anjir. Makin aktif, maksudnya makin kreatif gitu. Seiring berjalannya waktu tuh banyak yang kreatif, tapi kreatifnya tuh kreatif yang gak tahu ya mau ngomong apa. Saking bangganya saya ini sampai pengen nangis semua. Entah itu mereka kreatif atau mungkin gabut, atau mungkin ya mau cari sesuatu yang baru kan ya, mungkin mencari konten yang baru gitu. Jadi mereka ya kalian tahu lah. Tapi nih tenang aja sih guys, bagi kalian yang kehabisan hand sanitizer atau masker, kan masih banyak cara yang lain tuh untuk mencegah corona. Nah contohnya nih, jaga kebersihan. Yang biasanya kalian cuma mandi sehari sekali, rajin-rajin deh mandi deh. Tiap jam kalian mandi tuh habis akhirnya main sabun di kamar mandi. Rajin-rajin mandi guys, bersihin itu kamar yang udah berdebu, dekil tuh, yang banyak kotorannya disapu. Jangan lupa kasur dijemur, bantal dijemur. Terus apa lagi ya, alat masak di kos kalian tuh dibersihin guys kan, karena kita kan nggak tahu nih, tiba-tiba aja ada corona terbang kan bareng lalat gitu, udah kayak Ant-Man loncat deh ke barang-barang kita kan nggak tahu dipakai buat makan, konsumsi atau apa kan. Terus juga nih kalau bisa ya, buat kaum rebahan, buat kaum yang tidak rebahan, dan buat kaum yang tidak pernah tidur, cobalah sempatkan diri untuk berjemur antara jam 9 sampai 10. Nah, karena dari beberapa situs yang saya baca nih, corona itu tidak akan hidup di suhu
entah suhu berapa ya, pokoknya suhu panas itu, dia nggak bakal hidup di situ. Dia tuh hidupnya tuh di tempat-tempat yang dingin, yang lembab. Jadi bagi kalian yang mempunyai hati yang dingin dan belum bisa menerima pasangan kalian, tolong berubah guys, karena gak enak banget digantungin, gak enak banget dicuekin, sumpah. Apa sih ya, sempat-sempatin buat berjemur lah, palingan ya mungkin seminggu 4 kali kayak 3 kali gitu jemur badan. Terus jangan lupa nih cuci tangan, ada tuh banyak kan tutorialnya tuh cuci tangan yang bener kayak gimana. Jangan udah kasih air dilap baru pakai sabun, salah guys. Yang ada habis pakai sabun, makan pakai tangan, masuk mulut, berbusa mulutmu cuy, gak bisa ngelihat matahari besok. Terus bagi kalian nih yang udah pulang, yang udah bisa pulang, udah bisa ketemu bareng keluarga lagi, kumpul bareng keluarga, jangan jadiin wabah ini tuh sebagai wabah yang main-main gitu. Karena yang aku bilang, aku kan jadinya saya aja, kita kan belum dekat. Seperti yang saya bilang di awal kan, kita nggak tahu gitu apa yang kita bawa dari sini ke kampung kita, dan kita juga nggak tahu apa yang kita bawa balik dari kampung kita ke tempat kita sedang menempuh ilmu gitu, menimba ilmu. Kita nggak tahu apa yang kita bawa. Jadi karena kita nggak tahu apa yang kita bawa, sebaiknya kalau kalian sudah pulang nih, janganlah sering-sering keluar gitu, sering-sering main bareng teman atau apa gitu. Ada baiknya kita tuh mendengar peraturan dari pemerintah gitu. Dikasih libur ya emang buat mengisolasi diri gitu, ya emang buat kita jaga kesehatan di rumah sampai wabah ini selesai, bukan dikasih libur malah nongkrong, ngopi, rokok lah, apalah bangunan kita. Jangan guys, karena kita nggak tahu apa yang bisa kita tularin ke orang lain kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Asik. Terus untuk ke teman-teman sekalian yang masih belum bisa pulang ke kampung halaman ya, karena mungkin ada beberapa kota yang udah lockdown gitu dan tidak bisa menerima warganya untuk masuk. Jangan berkecil hati, kalian jangan sedih. Setidaknya kalian masih punya kamar kos untuk istirahat, untuk tidur kan. Kalian masih punya tempat untuk berdiam diri, untuk bertapa, untuk mengisolasi diri, hibernasi. Nah bener, hibernasi. Kapan lagi kita hibernasi di bulan-bulan kuliah, tahun-tahun kita kuliah kan? Kapan lagi bisa tidur sampai siang? Ayo. Kalau gak ada corona nih, gak bakal bisa kita hibernasi cuy. Yang ada kita bangun pagi, kuliah, tugas, nongkrong. Palingan nongkrong bisa dihitung pakai jari sih. Itu doang guys. Libur juga pun masih ada aja tugas, ya gak sih? Ya. Jadi untuk kalian yang belum bisa pulang, jangan berkecil hati. Mungkin Tuhan punya rencana lain kan. Kenapa kalian belum diizinkan untuk balik gitu. Mungkin ada sesuatu yang menanti kita di depan sana gitu. Paham gak sih? Itu saya nih selalu berpegang teguh pada kalimat ini. Tuhan tuh selalu udah nyiapin kita hadiah terbaik lah di setiap cobaan yang dia berikan. Jadi mau seburuk apapun cobaan kalian, kita harus tetap bersabar guys. Kita harus tetap tabah gitu. Karena cobaan itu ya sesuatu bentuk kalau Tuhan tuh sayang sama kita gitu. Untuk kalian yang gagal untuk ujian nasional, enak gak? Corona membuat kalian tidak mengikuti ujian nasional. Camkan baik-baik guys, ujian nasional dihapus gara-gara corona. Enak gak tuh? Enak lah. Tapi tenang aja guys, kalian tetap bisa dapat ijazah. Karena sebenarnya yang saya tahu nih,
yang saya pikirin juga nih. Kriteria buat lulus tuh gak hanya ujian nasional, mungkin bisa dari UAS kan, bisa dari penilaian yang lain, karena ya mungkin tiap sekolah kan mempunyai kriteria kelulusan masing-masing, dan juga itu juga sudah ketetapan dari pemerintah kan untuk UN dihapus sementara sampai wabah corona ini selesai gitu. Tetapi jangan santai-santai guys. Ijazah udah dipegang kan, bukan berarti karena UN selesai, UN dihapuskan dan kalian lagi libur sekarang, bukan berarti masuk kuliah tuh asal masuk aja. Enggak guys, ada tes guys. Jadi bagi kalian nih yang dikasih libur, kalau bisa waktu senggang dipakai buat les. Jangan les sih, nggak baik les. Berkerumun di saat wabah kayak gitu nggak baik. Belajar aja di rumah tuh, ada ruang guru kan, nah pakai aja tuh ruang guru tuh, murah lagi, enak, tutornya tuh enak-enak. Ayo, kurang baik apalagi saya coba memberikan saran. Jadi kalau bisa, walaupun kalian sedang libur seperti ini, diusahakan untuk tetap belajar. Otaknya tuh harus tetap diasah. Karena kalian nih bakal menghadapi SBMPTN. Nah, yang mau masuk UGM nih, siap-siap untuk utul UGM. Masuk swasta, siap-siap untuk tes. Sekarang tuh gak ada yang masuk enak ya. Masuk tuh pakai tes semua. Kedinasan aja nih, tes guys. Tes tulis, tes fisik. Untuk kalian yang hendak atau mau untuk mendaftar di kedinasan, kesehatannya dijaga, fisiknya dijaga, terus otaknya juga dijaga guys. Nggak hanya kalian sih, saya juga sedang menjaga otak agar otak tetap produktif untuk terus memikirkan hal-hal yang positif, karena sebenarnya nggak baik gitu kita memikirkan hal-hal yang negatif kan. Terus untuk kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, AA, teteh sekalian yang wisudanya ditunda, tenanglah. Harap tenang, ini ujian. Mungkin sekian aja ya dari beberapa patah kata dari saya gitu. Saran saya aja nih, lebih mendekatkanlah diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita gak bakal tahu kan hari esok kita masih bisa melihat matahari apa enggak gitu. Jadi bagi kalian yang sudah jauh dari Yang Maha Kuasa, mendekatkanlah diri. Dan bagi kalian yang sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa, tetaplah dijaga kan? Karena emang kita gak bisa meminta pertolongan lain selain Yang Maha Kuasa gitu. Jaga kesehatan, makan yang teratur, olahraga, jaga kebersihan juga kan, penting tuh buat sehat 5 sempurna. Ya enggak tuh, enggak sih, iyalah, apaan sih. Ya mungkin sekian dari saya, 4 kata dari saya lah itu. Dan jangan lupa nantikan podcast selanjutnya di sore hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa makan, jangan lupa mimpiin doi. Siapa tahu dia mimpiin Anda juga kan. Berdoa guys. Oke. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.